Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, anak-anak ibu semua, apakah kamu pernah memperhatikan lingkungan tempat tinggalmu? Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Dan bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana, serta pekerjaan apa yang ada di sana? Nah, untuk memahami itu, mari kita pelajari bersama-sama. Nah, anak-anak ibu, gambar apakah ini? Ya, tepat sekali. Ini adalah gambar perkebunan teh. Perkebunan teh dapat kita jumpai di daerah-daerah yang berudara sejuk atau di dataran tinggi. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca teks berikut ini. Ayo membaca. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius. Yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan yang sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor, Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo, Jawa Tengah, dan Malang, Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, Sumatera Utara, dan Kerinci, Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Setelah membaca teks tersebut, Lani semakin paham. Tak heran, pohon teh di kebun dekat rumah kakeknya tumbuh subur. Iklim di sana memang sangat mendukung untuk tumbuh kembang tanaman teh. Nah, sekarang coba anak-anak ibu jawab pertanyaan berikut ini berdasarkan teks bacaan tadi. Pertanyaan pertama, di manakah tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Pertanyaan kedua, bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Pertanyaan ketiga, apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi secara besar-besaran? Pertanyaan keempat, apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Pertanyaan kelima, apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur? Nah, sekarang anak-anak ibu sudah tahu kan apa saja manfaat dari tanaman teh? Selain dapat dikonsumsi, tanaman teh juga bisa untuk menahan erosi. Jadi, sama halnya dengan tanaman teh. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan dapat merugikan kita. Sekarang, buatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Pertanyaannya,
Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting? Nah, mari kita jawab bersama-sama. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan pasokan air bersih. Yang kedua, dapat mencegah terjadinya banjir dan longsor. Yang ketiga, dapat membuat lingkungan menjadi segar dan bersih. Yang keempat, dapat menanggulangi rusaknya ekosistem. Yang kelima, menjaga ketersediaan bahan pangan bagi manusia. Yang keenam, mencegah terserang dari berbagai penyakit. Yang ketujuh, dapat mengurangi polusi udara. Yang terakhir, tumbuhan dapat membuat lingkungan menjadi indah. Nah, anak-anak ibu, itulah beberapa manfaat dari menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Ayo menulis. Banyak masyarakat yang telah menikmati teh. Akan tetapi, tahukah kamu tentang proses pembuatan teh? Untuk mengetahuinya, amatilah gambar di bawah ini. Untuk mengolah teh menjadi sebuah minuman, maka banyak jenis-jenis pekerjaan yang terlibat di dalamnya, yaitu yang pertama, penanam teh. Yang kedua, pemetik daun teh. Yang ketiga, pengolah teh. Dan yang keempat adalah pengemas teh. Itulah jenis-jenis pekerjaan yang ada di perkebunan teh. Nah, sekarang coba kamu amati jenis-jenis pekerjaan apa yang ada di sekitar tempat tinggalmu, lalu tulislah hasilnya dalam bentuk diagram Venn. Diagram Venn harus memuat yang pertama, dua jenis pekerjaan, yang kedua, daerah mereka bekerja, yang ketiga, apa yang dikerjakan, yang keempat, hasil dari pekerjaan mereka, dan yang kelima, dampak pekerjaan mereka bagi masyarakat dan pekerja. Untuk lebih jelasnya, coba anak-anak ibu perhatikan contoh diagram Venn berikut ini. Nah, anak-anak ibu, di sini ibu memilih dua jenis pekerjaan yang berbeda, yaitu nelayan dan petani. Nelayan bekerja di laut, sedangkan petani bekerja di sawah. Nelayan mencari ikan, petani menanam padi. Nelayan dapat menghasilkan ikan, sedangkan petani dapat menghasilkan padi. Masyarakat mendapatkan ikan dari nelayan, sedangkan masyarakat mendapatkan beras dari petani. Nah, itulah diagram Venn dari dua jenis pekerjaan yang berbeda, yaitu nelayan dan petani. Nah, silakan anak-anak ibu kerjakan diagram Venn yang lain dan jenis pekerjaan yang lain ya. Betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau. Tanaman bakau atau biasa disebut dengan mangrove memiliki manfaat yang sangat banyak terhadap kehidupan manusia maupun kehidupan binatang. Berikut adalah beberapa manfaat tanaman bakau. 1. Melindungi pantai dari erosi dan abrasi. 2. Menahan rembesan air laut ke darat. 3. Sebagai penangkap zat-zat tercemar dan limbah industri. 4. Menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. 5. Sebagai habitat alami berbagai biota darat dan laut. Dan 6. Mengurangi dampak bencana dari gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Nah, sangat banyak bukan manfaat dari tanaman bakau? Untuk itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan beragam tumbuhan.
Setelah mengetahui manfaat dari tanaman bakau, yuk membuat poster untuk menginformasikan kepada temanmu tentang pentingnya menjaga dan menyayangi tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Buatlah postermu semenarik mungkin ya, dan selamat berkreativitas. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu bisa memahaminya serta mengamalkan perilaku yang menjaga lingkungan dan sumber daya alam. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.